warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para asatidz yang berbahagia, ini sudah lewat 30 menit, jadi saya bingung juga menyampaikan. Yang jelas, pertama dan utama selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang hari ini masih kita limpahkan, Allah limpahkan kepada kita bersama. Satu nikmat yang luar biasa. Di dalam salah satu nasnya Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah fi dinil Islam ila yaumil qiyamah. Ayat tadi dikatakan wal asri, Allah bersumpah atas nama waktu asar, bahwa sesungguhnya innal insana lafi khusrin illa, manusia secara umum kebanyakan merugi, diperkecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh dan saling nasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Kalau kita lihat penduduk Banyumas hari ini 1,9 juta. Di antara 8 miliar penduduk bumi ada 1,9 juta yang ada di Banyumas. Kalau di Indonesia total sekitar 178 juta menurut data statistik sensus 2 tahun yang lalu. Sementara di Patik Raja, ya karena kita di Patik Raja ya, ada yang pernah ngitung penduduk Patik Raja berapa? Ada 68.000. Patik Raja berapa kecamatan? Berapa? Satu kecamatan. Desanya berapa? Desanya 13. Dan yang penduduknya paling banyak adalah Kedung Ringin. Ya, yang kita tempati ada 8.244 jiwa menurut sensus tahun yang lalu. Yang paling sedikit itu Karanganyar. Karanganyar di mana ya? Belakangnya, Kedung Hulu Lor sebelahnya. Jadi di dunia ini ada 8 miliar, di Indonesia sendiri ada 278 juta. Kemudian di Jateng itu ada sekitar 36 juta. Di Banyumas ada 2 juta. Sementara dari 2 juta itu di Kecamatan Patik Raja ada 68.000. Dan di Kedung Ringin ada 8.244 jiwa. Dan di Kedung Ringin ini sebagian di ruangan ini ada 1, 2, 3. Yang kecil mau dihitung 1 itu ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. 11 orang yang sedang taklim, yang diniatkan dalam rangka taqarrub ila Allah. Mungkin di luar sana ada yang juga sama dengan kita, dengan aktivitas yang berbeda, tetapi dalam rangka taqarrub ila Allah, maka itu juga bernilai ibadah. Dan sebagian besar lalu alam bisawab di antara penduduk Kedung Ringin yang 8.244 sedang ngapain malam ini saya juga nggak tahu. Mungkin sebagian sedang minum jahe susu di perempatan Tanjung kanan jalan dan lain-lain, meskipun itu bukan wilayah Kedung Ringin lagi. Nah, kenapa saya sampaikan data ini? Karena di Quran surat Al-Asr tadi
diperkecualikan yang tidak rugi itu sedikit. Jadi mayoritas manusia rugi, lah diperkecualikan yang sedikit. Maka jangan minder menjadi yang sedikit. Karena tidak mesti yang banyak itu menang. Dalam konteks tertentu mungkin iya yang banyak itu menang, tapi lebih tegas lagi belum tentu yang banyak itu benar. Nah, kalau ini tidak ada tawar-menawar itu. Dan bahkan di banyak nas kalau katakan penduduk surga itu jauh lebih sedikit daripada neraka. Dan saya katakan lagi tadi 8 miliar manusia di bumi, kalau menurut satu penelitian meskipun sulit diverifikasi, selama bumi diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, seluruh penduduknya kurang lebih 170 miliar. Angka ini mungkin spekulatif, tetapi saya nggak mendapatkan data angka lain, sehingga asumsinya karena hanya satu orang yang berani mengeluarkan angka, ya berarti itulah yang dianggap menjadi rujukan benar, kecuali nanti ada angka pembanding lagi di luar angka 170 miliar. Dan tersisa hari ini 8 miliar, dan penduduk terbesar hari ini baru saja terlampaui oleh India dari semula China. Kaum muslimin di India itu ada 80 juta, tapi minoritas sekali. Jadi ada sekitar 1,5 miliar penduduk India, 80 jutanya adalah muslim dan itu minoritas. Dan Indonesia mayoritas muslim, tetapi sedikit yang kemudian memahami Islam sebagai aturan yang mesti diterapkan ketika hidup di dunia. Ini yang kemudian penting untuk disampaikan. Jadi sedikit, jangan minder karena di banyak nas justru Allah puji kelompok yang sedikit, Allah puji kelompok yang beruntung. Syaratnya tadi beriman. Kalau sedikit nggak mengikuti, nggak memenuhi syarat ini percuma gitu loh. Udah sedikit nggak ikut lagi pada kriteria percuma. Tapi sedikit yang kemudian beruntung adalah orang-orang yang beriman, dan iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu berarti aplikatif tindakan kita. Kemudian yang ketiga, supaya tidak rugi juga orang yang menasihati dalam kebaikan, berarti ini dakwah. Artinya kalau nggak dakwah rugi, dan nasihat-menasihati pasti ada resikonya. Dan yang keempat, menetapkan atau menetapi kesabaran dalam kesedikitan dan dalam dakwah ini. Jadi para atlet semua, malam ini saya ingin berbagi sesuai tema yang disodorkan ke saya, misi ayah di sebuah planet. Saya juga tidak tahu, di sini agak beda, tapi oke lah, anggap saja sama gitu, tentang apa itu misi. Dan saya instalkan ini, saya instalkan ini filmnya. Filmnya saya lihat dari pertengahan. Oh, mana filmnya, kok malah hilang? It will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds the next square will be 10 times as wide. Our picture is set. Filmnya tidak saya awali dari awal banget, karena saya cari yang menutup aurat nggak ada, adanya agak terbuka, jadi saya tengah-tengah saja. Tapi begini, saya ceritakan dulu dari prolog. Film ini menggambarkan terkait dengan seberapa berarti bermaknanya bumi tempat kita berbicara sekarang. Ini gambaran orang piknik di sebuah daratan New York, Amerika Serikat. Lah, ketika kemudian dilihat dari jarak 10 meter ke atas, ini bentuknya sekian. Jadi ini ketika orang lagi piknik, 2 orang di taman, kemudian dilihat dari jarak 10 meter, ini nanti kita akan lihat seperti apa progres ketika kita kemudian semakin tinggi dari bumi. Ini 100 meter. Ini 1 kilometer.
kilometers. Ini 10 kilo. Airplane can travel in 10. Jadi bumi 10 kilo ini bentuknya yang tadi begini. Then the whole Great Lake, 10 to 50 years. The distance had already sounded like Ini 100 kilo. long arrays of clouds. The day's weather in the Midwest. 10 to the 6th, the one with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute on the journey. The Earth pierces into the distance, but those background stars are so much farther away. Jadi bumi kita ketika semakin menjauh semakin kecil, dan ini menunjukkan bahwa di lingkungan bumi tetangga ada banyak planet-planet yang Allah ciptakan yang lain. Artinya kita hidup di titik kecil ini di antara tata surya, tapi di titik kecil inilah terjadi sengketa perebutan kekuasaan, tukaran, cakar-cakaran dan lain-lain. Ya kecil ini gitu loh. Makanya dinas lain kemudian Allah sindir tentang manusia yang sungguh sangat hina, memperebutkan sesuatu yang sangat kecil sementara kekuasaan Allah sangat amat besar. Rahmat Allah itu. Ini penggambaran gitu maksudnya. Now we mark a small part of the path. Lah ini bumi ini, titik putih ini. Now the overall paths of Kalau nggak kelihatan dari sana berarti geser ke sini duduknya. and Mars. Ini. Lah terlalu dalam tata surya kecil sekali. Ini dari jarak ini 100.000 kilometer. A fringe, the myriad comets too faint to see, completes the solar system. Ten to the 14. As the solar system shrinks to one bright point in distance, our sun is plainly now only one of the stars. Looking back here, we know 4 southern constellations, still much as they appear. Ini rasi bintang sebagaimana biasa kita lihat. This square is 10 to the 16 meters, one light year. Not yet out of the next. Ini 1 tahun cahaya, nggak lagi ukuran jarak tapi cahaya sebagai satuan apa namanya jarak. Much in each step now, even the background stars will appear to converge. And last, we pass the bright star arcturs, and some stars with a different. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us. Ini 100 tahun cahaya jarak bumi dalam 1000 tahun cahaya ini. Lah ini tata surya itu. Giant stars carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. Ini yang biasa disebut galaksi atau nebula di dalam istilah lain. 10 to 22nd power, million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Ini 10 tahun 100 million light cahaya, 100 juta tahun cahaya. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This empty Sementara satu cahaya 300.000 km jaraknya. the trip back to the picnic on the lakefront, we sped up our reducing the distance Nah ini kita kembali ke bumi, mendekat bumi, every 2 seconds. proses mendekati bumi. Nah, We are to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity. The rhythm will continue all the way to our next goal, a proton and the nucleus of carbon beneath the skin of the hand of the sleeping man at the picnic. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7,
slow up at 1 meter, 10 to the 0. Ya, ini orang tadi. Nah, kita kan lihat ketika didetailkan kecil kan orang kulitnya seperti apa. Ini dibalik. Each step much smaller. Ini kulitnya laki-laki tadi ini. Pakai mikroskop maka di dalam kulit kita akan kelihatan seperti ini. Tadi menjauh, sekarang mendekat, masuk. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer, the outermost dead cells of the tiny blood vessel within. Ini 10 minus 3 meter ya, minus ada minusnya. Outer layer of cells, healthy collagen. The capillary containing red blood cells, roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coil of coils of DNA. Ini masih menjelaskan tentang susunan tubuh kita. A molecule Kalau di Al Mukminin kan dikatakan kita dibuat dari saripati tanah ya. in alphabet of 4 letters. Nah, ini susunan lebih dalamnya tubuh manusia tadi. The interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one concept. Dari sinilah kemudian kasus bayi tertukar di Bogor bisa dipecahkan. Tahu ya, kasus bayi tertukar di Bogor selama setahun dari penelitian DNA. Tertukar di rumah sakit, kemudian satu komplain kok ada yang nggak beres ini anak saya ini, jangan-jangan ketukar. Tes DNA benar ketukar. Dan sekarang lagi proses pengembalian ke orang tua karena nggak gampang kan. Tiba-tiba ganti orang tua ini siapa? Ganti orang tua. Kalau ganti istri kan jenengan gampang ya. Gampang, bukan ganti tambah itu gampang. Tapi kalau anak itu nggak gampang nih. Masa ibu gue ini ya ini apa namanya sel-sel kita neutron. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 hours of time. If now the field is 1 unit, then when we saw many clusters of galaxies together, 10 minus 16 meter. Nah, jadi ini gambaran tentang bagaimana tubuh kita. Jadi itulah sejatinya kita, panjenengan, saya, itu seperti itu. Jadi kita terbuat dari saripati tanah, maka kemudian saya buat status WA tadi pagi, berarti kita itu saudara kembarnya pawon sebetulnya gitu. Pawon, batu bata itu saudara kita gitu loh, terbuat dari bayangan yang sama gitu loh. Dan segala tanah itu kita ini. Jadi eksistensi kita yang seolah-olah besar, jangan Pak siapa namanya? Pernah ke timur paling jauh kemana Pak? Jenengan ke timur? Hah? Solo? Gak pernah lagi ke timur lagi? Paling barat? Jakarta. Jenengan? Denpasar ya. Paling barat kemana? Hah? Aceh. Jenengan? Paling ke timur mana ya? Jember Banyuwangi. Oh, Jember Banyuwangi. Gak nyebrang ya kali. Paling barat? Paling barat paling Bengkulu Palembang. Bengkulu Palembang. Jenengan paling timur? Paling timur Jombang. Jombang. Belum pernah ke Surabaya? Belum. Lewat Barat paling barat? barat Cilegon. Cilegon ya. Belum pernah nyebrang? Belum. Oh, ya berarti tanya bagaimana Sumatera ke samping-sampingnya tadi, yang Bengkulu dan Aceh. Ya, ini gambaran saja. Jadi tampaknya itu yang tadi paling timur sampai
Denpasar paling barat sampai ke Aceh, untuk di sini kayaknya ya. Anda pernah ke Thailand gitu ya? Saya tidak pernah ke Thailand itu. Artinya apa? Seolah-olah kita, terutama yang Aceh dan Denpasar, udah paling jauh ya ini ya. Iya. Dan bahkan yang luar negeri atau bumi pun kayaknya udah paling jauh. Tapi dalam pandangan Allah tadi setitik yang kecil banget gitu loh. Itu kita pernah, tapi keseharian bisa jadi cuma gitu-gitu tok gitu ya. Dari Kedung-Ringin, Unsut Kedung-Ringin gitu tok gitu bertahun-tahun gitu. Makanya kerjanya di dekat Unsut, namanya Kedung-Ringin kan gitu-gitu terus itu. Jadi bertahun-tahun di bumi itu cuma gitu-gitu tok. Kalau yang kerjanya stasiun berarti Kedung-Ringin stasiun bolak-balik selama hidup di bumi cuma itu saja. Apalagi ketika kita renungkan, kalau menurut PBB secara umum orang dikatakan sehat rata-rata menghabiskan sepertiga hidup dalam 24 jam untuk tidur. Ini rata-rata ya, kesimpulan general. Jadi 8 jam adalah sepertiganya 24. Saya menjadikan umurnya berapa? 41. Berarti kira-kira ada 14 tahun dengan tidur menurut PBB gitu. Kira-kira sepertiganya 41 lah. Ya 13-14 tahun itu. Selama itu jangan sudah tidur. Jadi menggunakan waktu untuk tidur selama itu. Dan kita sama sepertiganya, selama itu kita tidur. Disadari atau tidak? Selama itu kita tidur. Lah sisanya mungkin untuk aktivitas lain. Maka bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itulah kenapa kemudian kita ingin mengupas siapa kita yang kemudian sudah menjadi ayah itu, siapa kita? Dengan pertanyaan who am I? Who am I itu filmnya siapa dulu? Jackie Chan ya. Pernah lihat ya Jackie Chan? Kalau yang belum tahu Who Am I film Jackie Chan ya tanya pada yang sudah tahu ya gitu. Tanya sudah ya Who Am I itu filmnya Jackie Chan. Seperti apa ceritanya tanya ke beliau saja nanti. Ya siapa saya itu filmnya Jackie Chan. Itu pertanyaan kepada kita. Kenapa saya bertanya ini? Saya mau setelkan lagu, tapi waktunya nggak cukup ini. Saya dibatasi sampai jam 9. Ada lagu tentang kegalauan orang yang kemudian bingung ketika hidup di dunia ini. Dia mencari di segenap penjuru tentang untuk apa saya hidup. Ketika dia tanya ke teman-teman, dia bilang ya untuk bahagialah. Kemudian orang yang bertanya menimpali, kalau itu jawabanmu, saya tahu bahagia. Coba bahagia seperti apa? Kemudian dia mencari, kok kayak hidup saya kayak layang-layang ya, kadang naik, kadang turun, kadang ngeseruk gitu loh. Terus dia maunya lagi dalam proses pencarian, dan banyak orang dalam proses pencarian itu. Dan itu ada lagunya, cuma saya waktunya terlalu mepet ini. Terlalu mepet atau kitanya terlalu telat mulainya. Lah, panjenengan dalam kondisi Islam itu adalah sesuatu yang unik dan anugerah yang luar biasa. Di saat kemudian banyak orang di luar sana dalam proses pencarian, yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif dalam jumlah penduduk. Pernah dengar itu ya? Salah satu Singapura, kemudian Korea, kemudian Jepang, dan beberapa negara Eropa mengalami minus growth atau pertambahan minus, alias semakin lama semakin sedikit. Iya, Jepang, Singapura termasuk yang kemudian dalam 5 tahun mendatang diperkirakan angka manula mendominasi keseluruhan jumlah penduduk, dan itu berbahaya bagi ketahanan semuanya pokoknya lah. Jadi rata-rata umur 70 tahun mendominasi suatu negara di Jepang, termasuk Korea Selatan dan Singapura. Lah yang muda-muda sedikit.
Jadi hampir pasti PAUD itu tutup, sekarang mulai tutup, atau kemudian gabung dengan istilah lain. Terus kemudian sekolah SMP mulai tutup. Berarti muridnya kelahiran zero minus dan lain-lain, berarti profesi guru PAUD hampir nggak ada. Lalu ada yang diajar. Kok Jepang, Korea, China, Indonesia sudah mengalami. Kemarin di sebuah SD Ponorogo kepala sekolahnya nangis, nggak ada satupun yang daftar. Kalau regrouping di Banyumas sudah banyak. Regrouping berarti 4 SD digabung jadi 1. Saking nggak ada yang murid. Itu udah banyak. Dan Indonesia juga mulai warning karena terjadi pertumbuhan negatif gitu loh. Jadi orang-orang muda-mudi udah nggak mau nikah gitu loh, nggak mau punya anak dan lain-lain. Jadi ini berbahaya bagi negara mereka. Hampir seluruh alutsista nggak bisa dioperasikan, nggak ada orangnya. Nah, negara seperti Singapura melakukan manuver out of the box. Misalkan dalam 3 tahun kemarin ada 3.400 penduduk Indonesia yang pindah ke warganegaraan Singapura, dan itu umur 25 sampai 40. Jadi Singapura berhasil bertambah penduduknya sekitar 3.400 dari Indonesia di umur produktif. Dan di umur-umur yang hampir pasti, kalau Singapura mensyaratkan jadi warga negara, secara keuangan sehat. Nggak mungkin dia menerima orang yang secara keuangan nggak sehat. Itu Singapura, waktu Singapura itu. Kemudian secara pendidikan dan lain-lain. Dibuktikan dengan deposit biasanya. Kayak orang keluar, oke, Anda jadi warga negara kami, tapi lihat depositnya berapa. Dan deposit itu sudah harus bertahan 3 bulan di situ. Gak bisa pinjam ya sementara uangmu, nanti seminggu tak kembalikan sekedar syarat untuk jadi warga negara itu nggak bisa. Jadi ini yang terjadi di banyak negara tentang kehilangan orientasi hidup. Urip gue ngopo, hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Ini yang kemudian dalam pertanyaan BMI, siapa saya? Para satu yang berbahagia. Pertanyaannya adalah pertanyaan klasik yang kemudian muncul. Kalau seandainya kita hidup mengikuti siklus ini siklusnya, fakta manusia membuktikan inilah siklusnya. Ada alam rahim, kemudian janin, kemudian proses kelahiran, masa kanak-kanak, kemudian tumbuh masa remaja, kemudian kita secara umum menjadi dewasa, kemudian secara sunatullah nanti kita akan menjadi tua kalau Allah masih memberikan umur. Ini adalah proses perjalanan kita semua. Gak ada yang kemudian bisa menolak dari siklus sunatullah seperti ini, gak ada yang menolak. Prosesnya itu. Kalau dalam satu penelitian, umur paling sehat manusia rata-rata, kalau pertumbuhan kan berhenti pada umur berapa? Pertumbuhan orang berhenti umur berapa? Ini pelajaran biologi lama, 18-19 tahun. Jadi secara fisik umur 18 adalah masa puncak golden age pertumbuhan. Artinya nggak akan bisa tinggi setelah mencapai puncak 19 tahun, nggak bisa gitu loh. Meskipun ditarik-tarik di program yang di tiang listrik itu loh, Anda yang bertambah panjang 5 cm gitu loh, kami tarik dan lain-lain. Saya nggak ngerti apa? Cikung. Oh, cikung. Soalnya di tiang listrik itu banyak, ada kuras WC dan lain-lain gitu. Semuanya ada di tiang listrik gitu. Termasuk tambah tinggi gitu. 19 tahun. 19 itu maksimal. Kalau umur itu sekitar 25. Dan setelah itu melambat, melemah. Jadi kalau orang mencapai puncak umur itu, maka seiring dengan itu melemah. Nggak ada yang menguat, kecuali sedikit. Kalau dalam dunia umum yang terkenal, Ronaldo itu salah satu yang masa ototnya setara dengan orang umur 25 tahun. Ronaldo itu umurnya berapa sih?
hampir 37-38. Tapi menurut penelitian dari sisi fisik, masa ototnya setara dengan orang umur 25 tahun, 29 tahun itu. Nah, dia ditanya tentang rumusnya, ketat sekali dan menyiksa gitu loh. Nggak boleh makan mendoan karena di sana nggak ada. Itu kan siksaan kan? Nggak boleh pagi bangun-bangun ngopi, nggak boleh. Itu harus minum air putih, kemudian ditahan 1-2 jam baru boleh makanan yang lain masuk gitu loh. Itu menyiksa gitu loh, nggak menikmati banget gitu loh. Meskipun gajinya tertinggi di dunia, tapi nggak menikmati banget hidup gitu loh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Telur dadar gobal-gabul yang crispy itu nggak boleh, itu nggak boleh, yang enak banget itu nggak boleh gitu loh. Makan kenyang nggak boleh, harus ditahan. Makan lebih dari jam 7 nggak boleh gitu loh, maksimal jam 7 malam gitu loh. Ya kan udah enak banget kan, tiba-tiba ada undangan makan jam 8, sorry saya nggak bisa lagi diet gitu. Kan nggak enak banget gitu ya gitu. Pokoknya rokok nggak boleh, yang rokok gitu loh. Itu lah, dia punya orientasi hidup yang berbeda dengan kita, sehingga dia mengejar sesuatu yang beda dengan kita, sangat beda. Dia melihat bahwa siklus ini harus diperbaiki secara fisik, sementara kita tidak. Nah, kita ingin memanfaatkan siklus yang sebentar ini, sebentar kan mencapai umur 40 tahun kayaknya ini gitu ya, tiba-tiba nilai itu sebentar sekali. Nah, dengan mengisi yang penuh dengan kebaikan, maka saya ingin katakan, seandainya kita mengisi hidup cuma melewati fase-fase itu biasa saja tanpa prestasi amal, maka apa bedanya dengan ini? Nggak ada. Artinya jika kemudian kita hanya mengikuti hidup tanpa tujuan tertentu, nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk ini, yang kesehariannya diisi dengan makan, tidur, berketurunan, Senin begitu, Selasa begitu, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad begitu. Nggak ada bedanya dengan ini. Sama aktivitas setiap hari begitu. Masalahnya ini nggak diminta pertanggungjawaban, kita akan ditanya masalahnya begitu. Maka jangan berprinsip kalau orang luar mengatakan business is usually, wislah kemana terserah kaki saya melangkah lah kayak gitulah, santai saja dan lain-lain. Yang penting menikmati hidup. Nah, nggak bisa begitu. Jangan sampai kehidupan kita hanya diisi sebagaimana aktivitas ini, ya tadi makan, tidur, berketurunan, begitu seterusnya siklusnya. Jangan sampai. Maksudnya begitu. Para satu yang berbahagia, maka kita harus punya sesuatu yang beda dengan model ini. Nah, kalau kita masih mengaku manusia, dari sisi bahwa sifat-sifat dia bebas dan tidak bebas ada dua. Pertama manusia penafsu, yang kedua manusia pemikir. Apa itu? Tipe penafsu adalah orang yang bergerak dan beraktivitas hanya berdasarkan tuntutan naluri. Jadi dia bergerak berdasarkan tuntutan naluri. Nah, naluri manusia secara umum ini begini. Ini adalah kebutuhan fisik. Maka orang akan mencari apapun guna memuaskan kebutuhan fisik secara umum. Jadi kalau sudah makan kenyang, nanti dia ingin cari kebutuhan fisik lain. Di sini disebutkan makan, pakaian, kendaraan, rumah dan lain-lain. Itu kebutuhan fisik.
dan orang menjadikan ini prioritas utama. Ya tentu nggak salah dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, ketika kebutuhan fisik sudah tercukupi, manusia penafsu, dia hanya ingin mencari tempat rasa aman sebagai kebutuhan kedua. Rasa aman yang dimaksud di sini aman dalam berbagai sisi. Ketika rasa aman sudah dipenuhi, dia ingin punya status sosial. Jadi wajar nek wong sugih aman, dia butuh status sosial dalam masyarakat itu. Itu yang namanya sosialita, saling pamer dengan alpart, pinjaman dikawal patwal. Nah, itu kan memaksa diri pamer dan lain-lain. Itu ada status sosialnya, perlu itu. Maka ada kemudian selfie itu juga begitu, ingin menunjukkan status sosial. Karena apa? Ini fisik sudah terpenuhi, rasa aman sudah terpenuhi, sosial, kemudian dia butuh pengakuan dalam kelompok. Maka terjadilah rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, ingin pengakuan, ingin jadi ketua apa saja, kayak lagunya Bentonya Iwan Fals. Yang penting aku senang, yang penting aku menang, yang penting aku senang, yang penting aku menang, tak peduli omongan orang. Kalau ingin seperti dia, sebut namaku 3 kali. Apa itu? Yang kedua 3 kali Bento. Ini ada gambaran preman tentang masa lingkungannya Iwan Fals. Jadi butuh pengakuan. Baru yang kemudian terakhir aktualisasi diri dalam bentuk dia mengalami kebangkitan dan lain-lain. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang secara umum menjadi kebutuhan orang penafsu. Maka wajar dalam hasanah Jawa secara umum orang haji menempati kebutuhan paling akhir menjelang pensiun. Kalau ada muda haji, ntar lu nggak bisa poya-poya kalau muda-muda udah haji gitu loh. Kapan poya-poya kita masa muda? Karena udah haji, terlanjur haji, sudah nggak bisa poya-poya. Ntar kalau udah tua aja kita haji gitu loh. Dan itu melekat kuat, sehingga secara umum, terutama kalau orang Jawa, dia akan menghindarkan haji ketika muda. Yang penting nikah, 2 rumah, 2 mobil dan lain-lain tuh. Haji itu nanti belakangan. Karena apa? Ya mengikuti model ini. Dia ingin memenuhi, memuaskan kebutuhan materinya, hedonismenya, ingin dipenuhi sepuas-puasnya gitu loh. Nuruti, apalagi ditambah dengan lingkungan, maka dia ingin punya mobil gitu loh. Kalau sudah punya mobil ingin yang lebih bagus, kalau sudah mungkin ingin tambah dan lain-lain, tanpa melihat sebetulnya dibutuhkan apa tidak. Para sedang berbahagia, inilah tipe orang penafsu. Jadi dia nuruti keinginan, dia memuaskan kebutuhan fisiknya, padahal kebutuhan fisik tidak akan pernah terpuaskan. Begitu terus dan lain-lain. Tipe kedua, tipe memikir. Apa itu? Orang yang memikirkan hakikatnya dia sebagai manusia. Maka dia merenungkan tentang dari mana dia hidup, asalnya dari mana, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga merenungkan tentang bagaimana posisi dia ketika sekarang dia hidup. Ngapain? Untuk apa? Dia hidup untuk apa? Misinya apa? Sebagaimana tema kita.
kemudian dia juga berpikir kelak saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan kira-kira kemana. Nah, inilah yang kemudian menjadi kunci orang dengan tipe pemikir. Dia merenungi tentang hidup ini karena ada konsekuensinya. Dia menyadari dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tanah tadi saya bilang. Maka saya katakan guyon, jangan-jangan pawon itu saudara kita, batu-batu itu loh, kita dari tanah. Seandainya Allah nggak memberikan informasi dalam Quran, kita mungkin akan menolak bahwa kita dari tanah. Loh kayak gini, kok bisa loh dari tanah, itu info dari mana? Loh, dari pencipta manusia. Seandainya Allah nggak memberikan info itu, kita akan membantah, menolak mentah-mentah bahwa kita dari tanah. Loh, iya betul itu. Karena apa? Menurut akal pikiran saya nggak nyampe gitu dong. Kita nggak nyampe. Karena kalau di proses pembuatan kita, anak kita lahir, nggak ada sentuhan-sentuhan tanah menurut kita gitu loh. Menurut kita yang terbatas ilmunya itu gitu. Tapi Allah katakan dari tanah. Lebih tepatnya saripati tanah, ekstrak tanah gitu loh. Lah pawon, batu bata itu belum diekstrak, jadi kayak gitu loh. Itu kita manusia. Maka tipe pemikir akan berpikir dulu sebelum berbuat. Karena apa? Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Nah yang pertama penafsu, kalau orang saya pikir lah, yang penting jalan aja gitu. Yo, bedanya begitu. Tipe penafsu dan tipe pemikir. Para setia berbahagia, inilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi dimensi ini harus dipikirkan. Konsekuensi dari tipe pemikir, dia harus ngerti aturan yang menjadi panduan kita hidup. Tujuannya apa? Supaya nggak melenceng hidup kita. Karena kita tahu dalam menjalani hidup itu, kalau terlalu banyak toleh kanan toleh kiri, kemudian tolehan itu disambut, ya kita bisa tersesat itu. Bisa tersesat. Terlalu banyak cabang-cabang dalam perjalanan hidup kita. Supaya kemudian sampai tujuan, ya ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa aturan ini, maka kita akan tersesat, akan keliru menjalani kehidupan. Contoh keliru menjalani kehidupan di tempat saya, nek barang gawe, tahu barang gawe ya, kan orang Banyumas semuanya gitu. Wis prasmanan, rata-rata orang dintongaken. Moh dintongaken mbok darane ora tahu mangan. Itu di tempat saya, di tempat jenengan saya nggak tahu. Wis ngambil sendiri, begitu ngambil makan itu nggak dihabisin. Orang-orang bilang, anu ora patut mangan dihabisin, nanti dikira nggak pernah makan. Jadi tanpa bimbingan wahyu, maka orang akan memperlakukan makanan yang dia ambil sendiri, rezekinya kemudian dia sisakan, kecuali disediakan orang tanpa dikurangi dan kemudian membayarkan, entah terlalu pedes, bolehlah kemudian dengan rasa berat untuk dibuang, tapi dia ngambil sendiri. Lalu bagaimana aturan Islam? Makan harus dihabiskan tanpa satu nasi pun tersedia di piring. Itu aturan Islam. Nah kalau mengikuti manusia, maka akan terjadi orang Jawa makannya nggak dihabisin, orang Sunda beda lagi, orang Madura beda lagi, beda-beda. Ini yang masuk kategori kufur nikmat. Masuk kategori. Kenapa disebut kufur nikmat? Sudah milih sendiri, ngambil sendiri, kemudian dihabiskan, apa dibuang? Kufur nikmat. Nggak bisa dimanfaatkan oleh orang yang lain. Ini yang tanpa bimbingan wahyu. Kalau dengan bimbingan wahyu, maka dia akan
menghabiskan keseluruhan. Ini baru aturan soal makan, aturan soal menguap. Lah kita tahu kalau menguap tidak ditutupi itu adalah tanda-tanda masuknya ke dalam urat nadi kita. Kalau tanpa bimbingan, maka manusia akan menguap dengan ekspresi mereka masing-masing. Nah, jadi biasa di tempat saya sholat itu kalau jamaah nguap itu harus bebas kayak gitu, nguap selebar-lebarnya dan lain-lain. Ya dengan bimbingan wahyu kemudian kita harus ditutupi. Itu kan bimbingan wahyu melalui Rasulullah dan lain-lain. Itu baru ngomong-ngomong, belum aturan-aturan yang lain, ada banyak sekali. Ada banyak sekali gitu. Nah itu aturan-aturan mikro tentang hubungan manusia dengan dirinya. Nah, sementara aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimensinya ada 3. Nah ini yang saya sampaikan. Ini manusia ada aturan yang mengatur dia makan, minum, pakaian, akhlak. Kira-kira 5% lah, sedikit. Ada aturan manusia yang mengatur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ibadah mahdo, dan ada yang mengatur manusia dengan manusia lain, ini justru yang mayoritas. Contohnya, ini tadi sudah saya contohkan dan banyak yang kita nggak tahu atau belum tahu atau kemudian liar. Misalnya begini, aturan mandi. Adat Islam ketika mandi hilirnya dari mana? Dari kaki sebelah kanan, begitu naik ke atas. Dalam penelitian kesehatan modern baru ketahuan ternyata ketika mandi dari atas berpotensi menimbulkan stroke. Itu ilmu kesehatan modern. Lalu bagaimana mereka para ahli kedokteran modern dunia menyarankan dari kaki? Sebagaimana Islam sudah atur dari kaki, itu ada aturannya. Ini contoh ini, nah contoh ini juga begitu. Ada aturan manusia dengan sebab yang sifatnya ibadah mahdo. Kalau dalam bahasa ini taken for granted, seperti itu adanya. Terutama soal akidah, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa kok kemudian hajinya seperti itu, dan kenapa hajinya di Mekah, kenapa hajinya nggak di Indramayu, di tempatnya Panji Gumilang dan lain-lain. Itu aturan yang dari sananya. Ya ada aturan lain yang mengatur manusia dengan manusia lain. Ini yang kemudian sering kita lupakan. Sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum pidana dan lain-lain. Ini aturan yang kemudian mayoritas tapi justru kita lupakan. Ini sampai jam berapa sih? Setengah 10 ya. Ya ini baru sepertiga materi ini. Tapi saya tuntaskan minggu depan ngobrol berarti santai gitu loh. Nah ini saya sampaikan untuk direnungkan dulu, nanti minggu depan kita obrolkan. Jadi ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur urusan ini, dan nanti kita akan detailkan beberapa aturan ini. Tapi saya tuntaskan dulu secara global. Para sidang berbahagia, saya ingin contohkan salah satu ketentuan hukum syara dalam mengatasi zina. Paling tidak ada 10 mekanisme dalam mencegah zina. Kenapa saya contohkan ini? Karena kemudian dalam banyak kasus, misalkan ya, dulu kan dan sampai sekarang seperti banyak pelacuran di Indonesia luar biasa. Dulu pelacuran offline, sekarang online, dan dengan berbagai istilah. Gang Sadar mungkin tutup, tapi di luar itu luar biasa, dan beragam modus operandi dan lainnya sangat luar biasa gitu. Apakah dengan Gang Sadar ditutup manusia akan sadar? Kan faktanya tidak demikian. Apakah menghentikan perzinahan? Juga tidak. Bahkan sekarang di Indonesia anak SMP SMA banyak sekali kasus perzinahan, banyak banget, banyak banget, termasuk di Banyumas. Jadi anak-anak SMP
SMA berzina, itu banyak. Nah, Islam membuat satu mekanisme yang lengkap. Pertama tentu betul itu iman yang kuat. Yang kedua, menundukkan pandangan, aturannya harus ada. Yang ketiga, menutup aurat otomatis. Yang keempat, kehidupan laki-laki dan perempuan dipisah, terutama di tempat-tempat yang kemudian tidak dibolehkan. Kalau di tempat umum nggak ada masalah, ini ada catatan nanti ya, dipisah atau diatur. Penjelasannya nanti. Kemudian pornografi dan narkoba diberantas. Terus kemudian sistem pendidikan Islam membentuk masyarakat yang berkebudayaan Islam, tidak sekedar menjadikan pelajaran matematika, fisika, kimia sebagai capaian target yang kemudian diglorify, dipuji. Kan kalau kemudian nilai matematika, fisika bagus, itu sebagai poin yang pujiannya itu terasa di masyarakat, tapi capaian lain itu tidak dianggap sebagai prestasi. Kemudian sistem ekonomi Islam sehingga tidak ada alasan wanita melacurkan diri karena faktor ekonomi, artinya harus dipenuhi kebutuhannya. Tentu pengaturan negara nggak sekedar kemudian dia dapat pekerjaan, tidak demikian. Ada hukum wanita bekerja sendiri, juga nanti kita bahas tersendiri. Kemudian nikah dipermudah. Di tempat saya itu kober satu gang, ngobrol-ngobrol ringan satu mana. Ada laki-laki dewasa umur 40 tahun yang belum nikah 10 orang. Di gang saya itu. Dan wali alim saya tahu di tempat saya. Sementara di tempat yang sama di gang saya juga ada sekitar 10-15 orang wanita dewasa yang belum menikah. Saya nggak ngerti di tempat lain seperti apa. Itu memprihatinkan dan itu pasti masalah. Meskipun nggak kelihatan di saya, pasti itu masalah gitu loh. Nah, salah satunya adalah beban ketakutan ketika berumah tangga. Sama dengan alasan kenapa muda-mudi Jepang itu takut nikah, biaya hidup yang tinggi dan luar biasa. Mereka ketakutan, gitu loh. Karena stres betul memikirkan sewa apartemen mahalnya luar biasa dan lain-lain, gitu loh, dan lain-lain. Jadi ini mestinya mereka dipermudah berarti dengan segala konsekuensinya, dan yang punya kekuasaan negara yang punya kuasa, nggak bisa orang per orang mengatasi ini. Yang 9, poligami dibolehkan, paling tidak dimarginalisasi sebagai negatif, paling tidak begitu. Kemudian 10, ada jilid atau rajam sebagai pencegah dan kafarat, sehingga mereka memahami bahwa perbuatan zina itu terkutuk, jijik, gitu loh. Nah, kesan jijik itu harus ditampakkan, bukan kemudian diperhalus bahasanya. Dulu lonte, kemudian diperhalus pelacur, sering waktu kemudian wanita harapan, terus haluskan lagi pekerja seks komersial, kemudian begitu dihaluskan sehingga kesan di sini itu kesan jijiknya hilang, kesan harus hindari hilang, karena semakin lama istilah itu semakin seolah-olah mempunyai kesan bagus gitu, diperhalus kesannya gitu loh. Dan itu kan berbahaya gitu. Nah, ini gambaran-gambarannya. Nah, inilah yang kemudian siapa saya adalah Abdullah, sebagaimana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, itu para satid materi kita yang cepat dan belum tuntas, cepat dan belum pada malam hari ini karena kita sudah telat dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator, mau melanjutkan diskusi 5 menit atau mau seperti apa, silakan. Jadi seserolnya pada Ustaz yang telah memberikan kita banyak tambahan ilmu ya, tambahan ilmu, tambahan pengalaman, tambahan pemahaman yang insya Allah menambah apa yang ada
dalam isi kepala kita, sehingga kita sebagai seorang ayah lebih paham atau lebih memahami